Hai, senang ya ketemu lagi. Kita akan membahas mengenai marketing taktik. Dari video yang sebelumnya, yaitu marketing strategi. Dan buat Anda, kalau yang belum menyaksikan video saya sebelumnya mengenai marketing strategi, Anda bisa klik di video yang ini. Seperti saya sampaikan sebelumnya, ini adalah video di akhir tahun 2022. Kita akan mulai 2023 dengan sesuatu yang baru. Sebelum kita masuk ke 2023, buat Anda yang mungkin bukan berlatar belakang dari pemasaran atau bukan orang marketing, kali ini saya berbagi tips mengenai dasar-dasar pemasaran supaya mempermudah Anda untuk bisa move ke digital marketing, khususnya untuk tourism. Dan buat Anda yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, halo, saya Madeline Sophie, saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran. Di channel ini saya berbagi tips mengenai bagaimana caranya menjalankan usaha khususnya travel agent dari rumah secara online dengan perangkat yang nggak susah, yang mudah, bahkan yang murah. Tapi saya tetap menyarankan untuk menjadi travel agent yang legal. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan yang berikutnya mengenai marketing taktik. Dan buat Anda yang rasanya ingin menyaksikan 3 video sekaligus tentang marketing strategi, taktik, dan value, Anda bisa klik playlist yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, kita langsung aja ke marketing taktik. Jadi marketing taktik itu adalah sebenarnya bagian yang lebih konkret atau lebih praktis sebagai implementasi dari marketing strategi yang Anda saksikan di video saya sebelumnya. Di dalam marketing taktik ini juga kita tetap akan membagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah mengenai diferensiasi. Yang kedua adalah marketing mix. Dan yang ketiga adalah selling. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah diferensiasi. Diferensiasi itu adalah keunikan yang ingin kita tonjolkan agar pelanggan itu lebih memilih kita daripada kompetitor kita. Kebanyakan memang orang bilang, bikinlah produk yang berbeda dengan orang lain. Tapi gimana caranya membuat produk yang berbeda? Karena hampir semua produk itu sama. Makanan-makanan semua. Ayam penyet semua gitu ya. Cara kita membuat diferensiasi produk ada 3 lagi. Yang pertama adalah konten. Yang kedua adalah konteks. Dan yang ketiga adalah infrastruktur. Yang dimaksud dengan konten adalah isian. Atau misalnya Anda membuka restoran, rumah makan yang Anda tujukan mungkin untuk para wisatawan yang datang ke kota Anda. Produk Anda mungkin sama dengan orang lain, tapi gimana caranya Anda menyajikannya? Kalau Anda bidang jasa, ya bagaimana caranya Anda berkomunikasi dengan pelanggan Anda? Bagaimana caranya Anda mengumpulkan data mengenai kebutuhan mereka? Tentunya ini semua disajikan dengan cara yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah infrastruktur. Infrastruktur ini bergantung dari teknologi yang Anda gunakan atau kemampuan SDM yang ada di tempat Anda. Marketing mix atau yang disebut sebagai bauran pemasaran. Ini adalah satu bundel perangkat pemasaran yang tidak bisa dipisahkan, yang terdiri dari 4P atau 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Apa sih yang dimaksud dengan produk? Yaitu adalah produk yang Anda punya atau yang Anda tawarkan, yang biasanya sudah Anda analisa. Perangkat yang mudah untuk Anda gunakan adalah SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat gitu ya. Jadi ini mengenai SWOT akan saya bahas juga di video yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah price, harga. Harga nggak cuma semata apakah harga Anda murah, harga Anda bisa bersaing di pasaran, tetapi harga ini juga disesuaikan dengan target pasar Anda. Tidak semua produk yang murah itu laku. Kadang ada produk yang memang mahal dan eksklusif itu juga laku. Dan kalau Anda punya pelanggan corporate, mungkin mahal tetapi Anda memberikan kredit. Lalu yang berikut adalah promotion. Bagaimana cara Anda melakukan promosi? Di dalam promosi terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah above the line dan yang kedua adalah below the line. Above the line adalah Anda menjangkau pasar yang banyak sekaligus gitu ya, dalam partai besar atau dalam jumlah besar. Tentunya apabila Anda ingin menggrab pasar yang besar yang menjangkau banyak, ya biasanya kelemahannya adalah Anda punya keuntungan yang minim tetapi jumlahnya, kuantitinya banyak, atau Anda melakukan pemasaran dengan below the line. Kalau below the line itu Anda seperti konsultan. Anda cari tahu dulu kebutuhan pelanggan, Anda berkomunikasi, Anda meeting dengan mereka berulang-ulang sampai ketemu dengan apa yang diinginkan. Seperti itu biasanya Anda bisa punya profit yang cukup tinggi. Misalnya seperti travel consultant atau lawyer atau WO gitu ya, wedding organizer, itu juga membutuhkan waktu yang panjang untuk bernegosiasi. Kemudian adalah place. Place adalah bagaimana caranya Anda menjangkau pelanggan yang sudah Anda bidik. Yang terakhir adalah selling. Selling itu dibagi 3 lagi, yaitu
transactional selling, konsultatif, dan enterprise. Transactional adalah gimana caranya menjual dengan cepat atau dengan jangka pendek. Jadi beli orang bayar, beli bayar, beli bayar ya. Cepat sekali transaksinya. Dan biasanya kalau seperti ini biasanya orang kurang ada hubungan hati ke hati ya, berbeda. Jadi langsung aja cepat cepat cepat, misalnya menjual kontong ya, jadi cepat ya. Mungkin nggak kita menjual tiket atau produk wisata juga dengan cara transaksional ini. Sayangnya bisnis travel agent adalah bisnis jasa, dimana kalau bidang jasa itu nggak bisa beli udahan, hit and run. Tetapi lebih banyak biasanya punya hubungan yang baik, orang membeli produk jasa dari travel agent kita, lalu mereka biasanya akan kembali lagi. Jadi biasanya kalau travel agent tidak bisa menggunakan transactional selling. Yang berikutnya adalah konsultatif. Nah, ini travel agent bisa melakukan hal ini. Biasanya dibahas dulu karakternya seperti apa, mereka suka traveling ke tempat yang seperti apa. Karena tidak semua orang itu suka shopping, tidak semua orang itu suka foto-foto. Ada juga orang yang sukanya itu observasi ya. Jadi misalnya kalau datang ke kota tertentu atau negara tertentu atau ke objek wisata tertentu, mereka sukanya observasi. Ada wisatawan yang sukanya ke museum, ada wisatawan yang sukanya cari Rafflesia Arnold di pohon-pohon yang susah dicari seperti itu. Tapi ada juga pelanggan yang maunya harus luxury semuanya. Mereka nggak mau sepatunya kotor misalnya, atau nggak mau sampai makanannya kotor. Itu membutuhkan konsultasi tersendiri. Jadi semua adalah pasar Anda dan Anda harus benar-benar bisa menganalisa kebutuhan pasar. Yang terakhir adalah enterprise. Biasanya ini kita bernegosiasi untuk mendapatkan proyek dari perusahaan atau enterprise. Sebagai pemilik travel agent, Anda bisa mulai mungkin meeting dengan perusahaan yang Anda bidik. Anda bisa melakukan diskusi perlahan-lahan, dan biasanya mereka punya proyek yang tidak. Jadi ini enterprise selling. Tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu agar punya hubungan jangka panjang. Demikian tadi video mengenai marketing taktik. Dan kalau Anda ingin lanjut ke marketing value, Anda bisa klik di atas sini. Dan kalau Anda ingin melihat ketiga video sekaligus, Anda bisa klik di playlist yang ada di deskripsi di bawah ini. Kalau Anda ingin memberikan tips atau ingin berbagi sesuatu tentang pemasaran, Anda juga boleh berbagi informasi, berbagi pengalaman di deskripsi di bawah, supaya informasi dari Anda atau pengalaman dari Anda juga bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Kalau Anda merasa bahwa video saya ini bermanfaat, saya senang sekali kalau Anda bisa mensubscribe video ini dan juga memberikan like supaya banyak orang juga tahu tentang video ini. Dan kalau Anda suka dan ingin mendapatkan video-video saya yang lainnya, Anda bisa klik di bell supaya Anda terus mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang baru. Terima kasih, sampai jumpa.